Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haskell Deniz Viga Tamaya Haskell Deniz. Hai sahabat pecinta serial drama Turki Kuruluş Osman dimanapun Anda berada. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini, ayo dong tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya dan sukai video ini. Baiklah teman-teman di JC, di video sebelumnya Osman sedang menghadang pasukan Mongol. Di saat itu pula pertarungan hebat antara pasukan Mongol bersama dengan pasukan terbaik Osman terjadi begitu cepat. Yang mana di saat itu pasukan Mongol sangat terdesak dengan pasukan Osman. Namun saat itu Serkutai terlihat melarikan diri. Sementara itu Osman dan juga yang lainnya sedang memburu Raja Mongol yaitu Balgai. Osman berharap bahwa Balgai kali ini bisa dia taklukkan. Namun sayangnya ketika mereka sedang di dalam pertempuran, tiba-tiba saja Dundarbey datang. Dundarbey datang dengan membawa dendam di dalam hatinya karena kematian Baturbey. Dia mengira bahwa Osmanlah orang yang telah melenyapkan Baturbey. Sementara itu Bamsi Bey terlihat sangat terkejut dengan kehadiran Dundarbey. Akhirnya Raja Mongol saat itu pun pergi meninggalkan Osman yang saat itu sedang bertarung bersama dengan Dundarbey. Dundarbey saat itu mengatakan kepada Osman bahwa Osman adalah orang yang telah melenyapkan anaknya Baturbey. Osman pun tidak terima dengan segala tuduhan Dundarbey. Bahkan tanpa aba-aba Dundarbey langsung menyerang Osman. Pertempuran antara Osman dan juga Dundarbey pun saat itu terjadi begitu sengit. Namun sayangnya pihak Alisar Bey saat itu diam-diam melayangkan anak panah dan mengenai kepada Dundarbey. Dia sebenarnya mengarahkan anak panah itu kepada Osman. Namun sayangnya anak panah tersebut mengarah kepada Dundarbey. Sehingga saat itu Dundarbey seketika ambruk. Osman pun saat itu melihat ke arah Balgai. Balgai dan juga anak buahnya Kongar melarikan diri dari Osman. Sebagai kawan yang baik seharusnya Balgai menolong Dundarbey. Tetapi karena pengecut akhirnya mereka melarikan diri dari Osman. Osman memerintahkan pasukan terbaiknya untuk mengejar Balgai bersama dengan Kongar. Balgai masuk menelusuri hutan untuk melarikan diri. Sampai dirinya melewati sungai dan juga bebatuan agar mereka selamat dan terhindar dari kejaran pasukan terbaik Osman. Sementara itu, Osman berhasil melumpuhkan seorang tawanan. Osman saat itu terlihat marah padanya. Osman dan juga Bamsi Bey menekan dirinya dan bertanya siapakah sebenarnya orang yang telah melenyapkan Batur. Dirinya saat itu terlihat sangat marah padanya dan membuat dirinya mengakui semuanya. Tetapi sayangnya dia berbohong. Dia mengatakan bahwa Balgai adalah orang yang telah melenyapkan Baturbey. Osman dan juga Bamsi saat itu terlihat saling melemparkan senyuman. Sementara itu Balgai dan juga Kongar terlihat sangat kelelahan. Balgai mencuci tangan dan mencuci wajahnya di sebuah sungai. Dirinya pun terlihat sangat kelelahan saat itu. Sementara itu, Master Yanis masih menyimpan dendam kepada Osman yang telah menangkap putrinya Sofia. Dia pun saat itu akan merencanakan sesuatu yang sangat jahat kepada Osman. Sementara itu, Dundarbey yang terluka parah dibawa oleh Abdurrahman Ghazi. Namun saat itu terlihat tanda-tanda bahwa Dundarbey terlihat sadar dari sebuah keadaan dirinya yang saat itu merasa sangat terluka. Kemudian terlihat Johre Hatun bersama dengan Aigul bersama-sama mendatangi sebuah tempat. Namun di perjalanan Selcan Hatun bersama dengan rombongannya menangkap Johre Hatun bersama dengan Aigul. Saat itu pula mereka diberikan pertanyaan yang menarik oleh Osman. Osman datang ke sana untuk membersihkan namanya dari segala tuduhan. Dia pun mengatakan bahwa Baturbey telah meninggal oleh seseorang yaitu Balgai. Dia juga mengatakan bahwa saat ini Dundarbey terlihat terluka karena sebuah panah.
Jelas saja, Johre Hatun bersama dengan putrinya Aigul merasa marah kepada Osman. Bahkan Aigul sampai menyerang Osman. Tetapi karena kekuatan wanita, Osman berhasil melumpuhkan Aigul dan menahan tangannya yang saat itu membawa benda tajam. Kembali lagi pada Dundarbey yang terlihat sadar saat itu dibantu oleh Abdurrahman Ghazi untuk melepaskan anak panah yang saat itu tertancap di punggungnya. Abdurrahman Ghazi dengan niat dan juga serta doa diiringinya, dia pun berhasil mengambil anak panah yang menancap di punggungnya. Sementara itu, Ali Sarbey memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Dan seketika itu Serkutai sedang beristirahat di dalam hutan. Dirinya terlihat sedang membakar bara api. Dia pun melihat seseorang yang datang. Rupanya dia adalah Balgai bersama dengan Kongar. Sehingga di saat itu pula Balgai ikut beristirahat bersama dengan Serkutai. Mereka terlihat sedang membicarakan sesuatu. Balgai berusaha untuk mengobati luka di kakinya. Dia pun dengan sengaja membakarnya dengan pisau panas yang saat itu membuat lukanya steril. Sementara itu Osman sedang berbicara bersama dengan Selcan Hatun. Lalu tiba-tiba Bala Hatun datang dan menemui Osman. Selcan Hatun yang kala itu sedang berbicara bersama dengan Osman akhirnya mempersilahkan Bala Hatun untuk masuk. Dirinya meninggalkan Bala Hatun bersama dengan Osman di dalam ruangan tersebut. Kehadiran Bala Hatun di sana membawa angin segar untuk Osman, yang mana saat ini Bala Hatun mencoba untuk menutupi semua kekurangan dirinya dan menerima Osman. Sementara itu, para bey sedang membicarakan masalah Dundarbey yang kini tidak diketahui bagaimana nasibnya. Karena Dundarbey telah berkhianat, maka para bey memutuskan untuk mengangkat Gundu sebagai seorang sanjakbey. Osman menjadi seseorang yang ikut setuju jika Gundu saat itu dijadikan sebagai seorang sanjak atau penguasa wilayah. Karena pengkhianatan yang telah dilakukan oleh Alisar dan juga Dundarbey membuat dirinya sudah tidak percaya pada mereka. Sementara itu Abdurrahman Ghazi yang saat itu sedang membawa Dundarbey untuk pulang ke desa Kaye tiba-tiba saat itu diserang oleh kelompok Alisar Bey. Dundarbey saat itu terlihat sangat tidak berdaya di dalam sebuah tandu. Penyerangan yang dilakukan oleh Alisar Bey tersebut telah melukai seorang sahabat Abdurrahman Ghazi, sehingga dirinya saat itu meninggal dunia. Betapa sangat sedih Abdurrahman Ghazi ketika dirinya mengetahui bahwa orang yang telah menyerang mereka adalah Alisar Bey yang merupakan seorang saudara. Alisar Bey saat itu bahkan memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Abdurrahman Ghazi. Abdurrahman Ghazi saat itu tidak berdaya ketika Alisar Bey menyerangnya. Dundarbey merasa sangat sedih sebab dirinya kini tidak berdaya. Sementara itu, Bala Hatun dan juga Osman terlihat sangat berbahagia ketika Bala menemui Osman kembali. Meskipun dirinya saat itu divonis untuk tidak memiliki seorang keturunan, tetapi Bala Hatun mencoba untuk membuat Osman dan juga dirinya membuat anak untuk titipan pada Tuhan. Osman merasa sangat bahagia sebab cintanya tidak bertepuk sebelah tangan lagi. Lalu tiba-tiba Boran datang dan berkata kepada Osman bahwa ada seseorang yang datang. Osman pun mempersilahkan dia untuk masuk. Rupanya orang tersebut adalah seseorang pembawa pesan. Dirinya memberikan sebuah pesan kepada Osman. Osman saat itu pun menerima pesan tersebut. Dan rupanya pesan tersebut berasal dari mantan pasukan Ertugrul. Osman sangat menghormati beliau. Lalu di sisi lain Sofia kala itu masuk ke dalam ruangan Master Yanis. Dia ditemani oleh Helen dan juga Salvador. Salvador kini sudah tunduk kepada Osman, tetapi dirinya menjadi mata-mata untuk Sofia dan juga Yanis. Kala itu, Yanis terlihat memerintahkan kepada mereka.
Lalu sahabat terlihat saat itu Salvador sedang melakukan sembahyang. Salvador melakukan sembahyang secara diam-diam agar dirinya tidak diketahui oleh Master Yanis dan juga Sofia serta pasukannya yang lain. Dia tidak lupa memanjatkan doa agar di hidupnya selalu dalam kebersamaan bersama orang-orang yang beriman. Salvador yang kini telah menjadi seorang muslim, dirinya berharap bahwa semua kehidupannya akan merasa lebih baik lagi. Namun saat itu Salvador dikejutkan dengan perintah bahwa Master Yanis memanggilnya. Salvador pun datang dan menemui Yanis. Yanis kala itu memberinya sebuah pedang dan menugaskan Salvador untuk menghabisi seseorang. Apakah itu Osman? Yang jelas Salvador merasa sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa tugas yang dia emban kini sangatlah berat. Master Yanis begitu yakin kepada Salvador kala itu akan tugas terbaiknya. Sementara itu, Alisar Bey si pengkhianat menghampiri Sofia. Mereka bertemu di sebuah tempat untuk membicarakan masalah konspirasi yang telah mereka buat. Konspirasi yang telah menguntungkan bagi Alisar Bey, namun ternyata merusak suku Turki. Sofia merasa sangat senang sebab Alisar Bey bisa bersama dengan dirinya. Di sisi lain, Osman saat itu menemui mantan prajurit Ertugrul. Dirinya saat itu mendapatkan wejangan terbaik dari mereka untuk melawan Balgai. Osman merasa sangat bahagia dengan undangan yang telah diberikan oleh mereka. Osman pun saat itu berbincang-bincang bersama dengan mereka. Mereka berharap bahwa Osman bisa menaklukkan Balgai dan juga bangsa Mongol lainnya. Osman berterima kasih kepada mereka. Dan episode kali ini pun berakhir sampai di sini. Baiklah, terima kasih ya teman-teman telah menyaksikan video ini sampai akhir. Lalu bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ini. Serta jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya dan sukai video ini. SNDCC pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.